Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama dua macam nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman ya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah beragama Islam hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi bersabda, sebentar lagi akan datang kepada kita sekarang ini, seorang laki-laki penduduk surga. Maka para sahabat kalau mendengar kabar seperti itu langsung penasaran, siapa gerangan yang akan hadir ini, siapa gerangan laki-laki yang sangat beruntung ini. Dijamin Nabi pasti masuk surga, pasti masuk surga, padahal orangnya masih hidup ya. Orang itu kalau masih hidup kan masih punya peluang untuk apa? Untuk kafir ya, itu paling jeleknya, atau setidaknya apa? Masih punya peluang untuk berbuat dosa. Tapi ini enggak, orangnya masih hidup sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Maka benar sebentar lagi datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini ternyata paman dari Nabi sendiri. Memang usia mereka itu lebih tua Nabi dibandingkan Sa'ad. Tapi siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah anak dari salah satu kakeknya Nabi, kakek agak jauh gitu ya. Maka disebut pamannya Nabi. Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada siapa ini? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Karena Abdullah bin Amr bin As ini kepingin apa? Kepingin tahu amal apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga apa? Dijamin masuk surga oleh Nabi. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 orang pertama yang masuk surga secara bergandeng tangan. Jadi bayangkan 10 orang pertama yang masuk surga dengan bergandeng tangan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, dan berapa orang lagi. Total 10 orang bergandeng tangan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari siapa saja itu ya. Dan kenapa kok mereka bisa masuk surga 10 orang pertama tadi itu? Agar kita bisa meniru amalan-amalan yang mereka lakukan, sehingga kita layak untuk masuk surga juga. Abdullah bin Amr bin As ini bertanya, amalan apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga dijamin Nabi untuk masuk surga? Maka Sa'ad menjawab, saya tidak punya amalan yang luar biasa ya. Saya tahajudnya ya biasa-biasa saja, tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib sholat itu kan sampai saking husuknya, sampai panah dicabut dari pahanya itu dia tidak terasa ya, saking husuknya ya.
Jadi ketika sholat Ali itu sujud, ketika itu Ali kena panah, maka panahnya dicabut. Di saat sujud itu Ali tidak merasakan, saking susuknya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasa tidak seperti itu. Saya juga tidak dermawan. Kalau Abu Bakar itu kan 100% dari uangnya diberikan, diinfakkan, disedekahkan. Kalau Umar separuhnya, ya, pernah separuhnya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti itu. Cuman katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, saya berusaha menjaga lisan saya dan menjaga hati saya. Sepertinya mudah ini, tapi coba kalau bisa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ini, jaga lisan dan jaga hati ya. Lisan dijaga dari berkata-kata yang tidak baik ya. Hanya berkata yang bermanfaat saja, yang baik-baik saja. Jadi berkata yang baik atau diem, itu nasihat dari Nabi, dan itu betul-betul dilaksanakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kita lakukan ini seminggu saja, jaga lisan ya. Dari hal-hal yang baik-baik saja, kita hanya bicara yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Jadi kalau yang tidak baik kita tidak bicara, kita diem. Coba dilatih. Nah ini selalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu menjaga seperti itu. Dan beliau menjaga hatinya. Hatinya dijaga. Agar apa? Agar tidak dendam, tidak iri, tidak sombong, tidak riya, tidak berniat jahat, tidak ujub, tidak sum'ah, dan tidak yang lain-lain, penyakit hati yang lain. Betul-betul dijaga oleh siapa ini? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi akibat dari itu tadi, menjaga lisan, hanya bicara yang baik-baik, dan hati selalu dijaga dari segala sesuatu yang jelek. Karena itulah Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijamin masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari coba kita latih hati kita ya. Kita jaga hati kita agar benar-benar bersih ya. Tidak iri hati, tidak riak, tidak dengki, tidak ujub, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, dan lain sebagainya, dan menjaga lisan agar hanya berbicara yang baik-baik saja. Coba kita latih. Mari kita latih bersama-sama ya. Mari kita latih bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memang pada kesempatan malam ini kita akan berbicara, menyampaikan kisah tentang sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang pertama tadi kualitasnya itu dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Yang kedua, kualitasnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Rasulullah itu sangat bangga punya paman Sa'ad bin Abi Waqqas, sangat bangga ya. Pernah suatu saat Nabi itu bersabda begini, ini loh pamanku ya, coba tunjukkan mana pamanmu. Itu menunjukkan apa? Nabi sangat bangga dengan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bangga. Seperti yang kita kalau bangga kepada anak kita, ini loh anakku, mana anakmu? Mana prestasi anakmu? Gitu loh. Itu menunjukkan kita bangga. Sama dengan itu, Nabi loh bilang, ini loh pamanku, mana pamanmu, tunjukkan. Kenapa Nabi kok seperti itu? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat taat pada Allah. Dan kualitasnya tadi itu menjaga lisan, menjaga hati. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat berani di medan perang, sangat berani. Makanya itu Nabi bangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu bagaimana masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, setelah Abu Bakar masuk Islam ya, beberapa hari kemudian Abu Bakar Siddiq mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Lalu bercerita kepada Sa'ad, Abu Bakar bercerita kepada Sa'ad kalau apa? Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Muhammad itu diutus sebagai Nabi, sebagai Rasulullah, dan membawa agama Islam, ajaran Islam. Lalu Abu Bakar ini mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk apa? Untuk
ikut masuk Islam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, siapa saja yang sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW? Katanya Sa'ad. Maka Abu Bakar menjawab, baru 3 orang yang laki-laki, yaitu Abu Bakar sendiri, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, Ali bin Abi Thalib ini, lalu Said bin Harisah. Said bin Harisah itu anak angkatnya Nabi. Jadi baru 3 yang laki ya. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Said bin Harisah. Kalau yang perempuan istrinya Nabi, yaitu Siti Khadijah, itu langsung masuk Islam. Perempuan pertama yang masuk Islam itu istrinya Nabi, Siti Khadijah, itu Siti Khadijah. Saat bin Abi Waqqas menemui Nabi, jadi tidak pakai pikir panjang. Kenapa? Karena sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengenal Nabi ya. Sudah mengenal bahwa Nabi itu sangat jujur. Tidak mungkin Nabi itu berbohong, mengaku-ngaku sebagai Nabi, tidak mungkin. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat yakin untuk itu ya. Karena Nabi sangat jujur, bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Maka dengan ajakan Abu Bakar ini langsung Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Nabi. Bukan bertanya bagaimana Islam, tapi agar Nabi mau membimbing Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam, untuk membaca dua syahadatain. Maka masuk Islamlah Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika beliau umur 17 tahun. Ketika beliau umur 17 tahun, berarti beliau itu adalah orang laki-laki keempat yang masuk Islam. Setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Said bin Harisah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang keempat. Seperti sahabat yang lain, ketika masuk Islam pertama pasti mendapatkan ujian-ujian. Sa'ad bin Abi Waqqas juga seperti itu. Ujian yang paling berat itu dari ibunya sendiri. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas sangat sayang kepada ibunya. Ketika ibunya ini tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya sangat marah kepadanya. Lalu ibunya bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru? Itu kata ibunya, langsung menusuk ya. Apakah kamu rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu? Lalu demi Allah, katanya siapa? Katanya ibunya, orang kafir dulu itu sudah tahu kalau Tuhan itu Allah, gitu. Sudah paham ya. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, gitu. Tapi mereka mengakui Tuhan itu sebagai patung-patung itu Tuhannya, gitu. Tapi mereka paham, yakin sekali bahwa yang menciptakan dunia ini Allah, yang menciptakan langit itu Allah, dan seterusnya. Tapi tetap mereka menuhankan sesuatu selain Allah, yaitu patung. Maka ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersumpah itu, demi Allah, kata, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu dan kembali kepada agama orang tuamu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar itu menjawab. Jadi karena Sa'ad itu sudah sangat yakin dengan agama Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, demi Allah ibu, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Luar biasa ya. Ibunya bersumpah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut bersumpah, demi Allah ibu, aku tidak akan meninggalkan agama baruku. Tapi ibunya nekat ya, karena ibu itu mengetahui betul bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat sayang kepadanya. Kalau beliau itu nanti tidak makan dalam waktu yang cukup lama dan ibunya sakit, maka menurut perkiraan ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas hatinya akan luluh dan akan meninggalkan agama Islam, kembali ke agama lamanya, yaitu menyembah patung. Tapi ibunya ternyata salah ya. Walaupun ibunya sudah mogok makan dan sudah lemes sekali. Ketika lemes itu
bilang lagi kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kalau dirinya, ibunya tadi itu tetap tidak akan makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu kembali ke agama yang lama, meninggalkan Islam. Tapi apa kata-kata dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini luar biasa. Kita sendiri belum tentu bisa, ya, belum tentu bisa melakukan seperti ini. Bayangkan ibunya tidak makan, ya. Ibunya yang sangat disayanginya itu lemes, sakit, ya, gara-gara tidak makan, karena menuntut sesuatu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apa kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad berkata begini dengan lembut, wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa, bayangkan, seandainya engkau memiliki 70 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, jadi kalau nyawa satu keluar tinggal 69, nyawa satu keluar lagi tinggal 68, dan seterusnya, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Karena mendengar ini, tekadnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, akhirnya ibunya menyerah dan membiarkan Sa'ad bin Abi Waqqas beragama Islam. Peristiwa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya ini diabadikan oleh Allah di Quran surat Luqman ayat 15. Tadi saya baca pada pembuka, yang artinya Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu, maksudnya keduanya itu kedua orang tuamu, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, maksudnya apa? Mengajak ke mempersekutukan Allah, maka tanpa yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi kalau ayah orang tua kita mengajak kita untuk beragama selain Islam, maka menurut ayat ini kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mematuhinya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tapi tetap kita disuruh Allah untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kehidupan dunia. Tetap menyayangi ibu, tetap menyayangi ayah, walaupun berlainan agama. Itu di Quran surat Luqman ayat 15. Dan juga apa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas ini, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan ibunya, diabadikan juga oleh Allah di Quran surat Taubah ayat 24. Saya baca artinya sekarang. Katakanlah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi itu menyampaikan kepada kita, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah benar, ya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan agama ini dibandingkan ibunya, dibandingkan orang tuanya. Seperti di Quran tadi itu surat Luqman ayat 15 dan juga surat At-Taubah ayat 24, ya. Maka mari introspeksi diri, apakah kita lebih mencintai Allah dan Rasul, juga perjuangan dibandingkan yang lain-lain, dibandingkan dengan keluarga kita, harta kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Coba kita introspeksi diri. Kalau tidak, maka hati-hati. Ini ada kalimatnya Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang berbuat kejahatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Insya Allah kualitas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya nanti. Semoga kita ditolong Allah untuk bisa meniru
Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi yang pertama tadi itu apa? Dijamin surga. Dan termasuk 10 orang pertama yang masuk surga ya dengan bergandeng tangan. Mari kita tiru apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.